Salam saudaraku, apa kabar kita hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik dan kabar sukacita. Dalam Mazmur 73 ayat 26 berkata, "Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Saudaraku sekalian, tidak ada kedewasaan tanpa pengalaman dengan Allah. Tidak ada kedewasaan tanpa proses mengalami Tuhan. Karena justru pengalaman dengan Tuhan di dalam kehidupan itulah yang mendewasakan. Memang Tuhan tidak selalu membuat kita menderita, tetapi Tuhan memakai keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang menurut kita tidak nyaman, bahkan keadaan yang menyakitkan sekalipun untuk mendewasakan kita. Keadaan tersebut merupakan mesin anugerah Tuhan bagi semua orang percaya. Sebetulnya ini sangat bertolak belakang dengan harapan banyak orang, bertentangan dengan pemikiran banyak orang. Karena sesungguhnya banyak orang beragama atau bertuhan itu supaya lancar jalannya, banyak berkahnya, enteng rezekinya, nyaman, aman, dan dilapangkan jalannya. Tetapi saudaraku sekalian, ternyata Allah yang benar tidaklah demikian. Allah menggunakan keadaan-keadaan yang sulit, yang tidak menyenangkan untuk mendewasakan kita. Dari hal itu, kita bisa mengerti hubungan dengan Allah sebagai Bapa dan kita anak. Hubungan antara kita dengan Allah sebagai gembala dan kita dombanya. Justru melalui pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan itu, kita dapat menemukan relasi atau hubungan yang benar, yang proporsional antara kita dengan Allah. Kalau Allah menjadikan kita biji matanya, anaknya, dan kekasihnya, mestinya kita juga memperlakukan Allah demikian. Allah segalanya bagi kita, dan ditandai dengan pengakuan, "Yang kuingini engkau saja, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Ketika seseorang masih menaruh pengharapan dan perlindungannya kepada sesuatu, ketika seseorang berharap materi dunia, penghiburan atau hiburan-hiburan dunia membahagiakan dirinya, itu belum bisa menjadikan Tuhan sebagai kekuatan hidupnya. Sulit bicara ini kepada orang muda atau orang tua yang sudah lama hidup tidak menjadikan Tuhan sebagai harta kekayaannya. Orang-orang yang mengalami pengalaman seperti ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak bisa. Seseorang tidak bisa mengasihi Allah dalam waktu pendek atau dalam waktu sekejap. Mengasihi Allah harus dibangun melalui perjalanan waktu yang panjang. Mengasihi Allah itu bukan karunia, melainkan buah perjuangan dari kehendak bebas masing-masing individu. Jadi, kalau orang mengasihi yang lain, pasti dia tidak bisa mengasihi Allah, karena orang tidak bisa mendua hati. Jadi, seorang Kristen bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatannya. Tetapi juga saudaraku sekalian, bisa mengasihi Allah dengan setengah hati, separuh hati, atau tidak sama sekali. Tapi karena kita sudah terlanjur banyak dirusak oleh dunia, kita harus mulai proses kembali secara bertahap, membangun persekutuan dengan Allah melalui kehidupan yang semakin meninggalkan ikatan dunia untuk semakin terikat dengan Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Shalom.